warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Chandra. Saya dari kelas 12 IPS Nata. Baik, saya di sini akan membahas soal SBMPTN dari Mapel Ekonomi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, saya di sini akan membahas soal SBMPTN dari Mapel Ekonomi nomor 41. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Sebab operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat BI akan menambah jumlah uang beredar. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. Jadi jawaban di sini ialah C. Pembahasan. Salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat-surat berharga pemerintah seperti obligasi pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi inflasi. Dampak kebijakan ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Baik, saya lanjut nomor 42. Ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan A. Kurva permintaan bergerak ke atas dan penawaran bergerak ke bawah. B. Kurva permintaan bergeser ke atas dan kurva penawaran bergeser ke bawah. B. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas. D. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke bawah. E. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke atas. Jadi jawaban di sini ialah E. Pembahasan nomor 42. Dengan adanya kenaikan gaji masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas, sedangkan dampaknya terdapat penawaran adalah dengan naiknya gaji akan meningkatkan biaya produksi perusahaan. Biaya produksi yang meningkat akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga. Hal ini akan menggeser kurva penaikan ke atas. Lanjut nomor 43. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang. Akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak tertambahkan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu A. Bertambahnya pengemis di kota. B. Tingginya tingkat kejahatan. C. Tingginya kecelakaan lalu lintas. D. Maraknya penjual kaki lima. E. Rusaknya generasi muda. Baik, jawaban di sini ialah B. Pembahasan dari soal nomor 43. Tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapat per kapita negara. Namun dalam sisi sosialnya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Mengapa bisa demikian? Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Namun jika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran terlampau tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan, termasuk melakukan perampokan dan yang lainnya. Sebab ketika perekonomian memburuk, maka ini akan berdampak juga kepada peluang kerja masyarakat yang akan menyempit dan akhirnya menyisakan masyarakat tanpa pekerjaan.
Baik, saya lanjut soal nomor 44. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu antara lain. 1. Kreditur akan meraup keuntungan tinggi. 2. Debitur rugi karena membayar lebih tinggi. 3. Penerima gaji tetap tidak akan kesulitan sebab pendapatan tepat. 4. Produsen akan mendapat untung lebih tinggi. A. Jika 1, 2, dan 3 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 4 yang benar. D. Jika hanya 4 saja yang benar. E. Jika semua jawaban benar. Jadi jawaban di sini ialah D. Maaf ada kesalahan. Dengan jawaban 44 yang benar ialah D. Pembahasan dari nomor 44. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan nomor 44. Ketika terjadi inflasi, nilai mata uang akan lebih rendah, sehingga para kreditur akan mendapatkan kerugian dikarenakan perbedaan nilai mata uang saat ini memberikan kredit dengan saat ia menerima pembayaran uang. Misalnya, dulu ia memberikan hutang kepada orang lain sebesar 10 juta untuk membeli motor. B. Debitur peminjam uang akan mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi, dikarenakan adanya perbedaan nilai mata uang saat inflasi nilai mata uang jual jauh lebih rendah antara saat ia meminjam dan saat ia membayar. Baik, saya lanjut nomor 45. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah kabel handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan-perusahaan telepon kabel. Akibatnya banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas masuk dalam kategori A. Pengangguran normal, B. Pengangguran terselubung, C. Pengangguran struktural, D. Pengangguran musiman, E. Pengangguran konjungtural. Jadi jawaban di sini ialah E. Pembahasan nomor 45. Pengangguran normal angkatan pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena terhambat oleh pendidikan maupun keterampilan. Pengangguran terselubung, seorang yang bekerja namun tidak mencapai jumlah jam kerja penuh. Pengangguran struktural, pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi. Pengangguran musiman, pengangguran berdasarkan musim. Pengangguran konjungtural, pengangguran akibat berkurangnya permintaan barang atau jasa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.